untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian kita. Kami memuji kebesaran Tuhan. Dialah yang kita puji, dialah yang kita sembah, karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Mari kita memuji kebesarannya. Haleluya. Kami
keajaiban dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kau sungguh-sungguh Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, yang layak dipuji, yang layak disembah. Kami bersyukur kami ada sampai hari ini oleh karena anugerah-Mu, oleh kasih dan kemurahan-Mu, Tuhan. Layaklah kami memuliakan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap perbuatan kami, Tuhan. Kami menyenangkan hati-Mu, kami menyukakan hati-Mu, Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirman-Lah bagi kami, Tuhan. Kami rindu kebenaran firman-Mu Engkau sampaikan bagi kami. Melewati hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini, Tuhan. Hamba-Mu hanya berserah pada Engkau, Tuhan. Apa yang Engkau mau sampaikan bagi kami pada pagi dan siang hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami, ampuni setiap kesalahan kami jika kami bersalah di hadapan-Mu, Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini, Tuhan terus memberikan kesempatan bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini adalah kabar yang baik bagi kita. Kita bersyukur hari ini Tuhan mau menyampaikan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Pada minggu-minggu belakangan ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya bergumul kepada Tuhan. Di suatu kesempatan saya merasa ada sesuatu di dalam hati saya begitu berat gitu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya terus bertanya kepada Tuhan, apa yang saya harus lakukan, Tuhan? Apa yang sedang terjadi di dalam setiap kehidupan ini? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya merasakan ada sesuatu kesedihan di dalam hati saya. Karena saya melihat Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, keadaan-keadaan hari-hari ini, saya merenungkan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, keadaan yang sekarang ini tidak bisa membuat kita seperti dahulu lagi sebelum COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita melakukannya sebebas-bebasnya ya di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di dalam melayani pekerjaan Tuhan pun kita tidak ada begitu di tangan. Tapi setelah COVID-19 ini, segala sesuatu kita terbatas. Rasanya kapan berakhirnya seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan dan saya tidak meminta COVID ini berlalu. Bapak Ibu Saudara, itu kehendak Tuhan yang jadi. Semuanya Tuhan yang mengatur. Segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, namun di saat seperti ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya bertanya kepada Tuhan, apa yang saya harus lakukan lagi Tuhan? Tuhan, di dalam hati kecil saya mengatakan seperti ini, tetap kerjakan keselamatan, tetap lakukan tugas panggilan, kerjakan segala sesuatu apa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita ini selagi masih ada kesempatan di dalam kita melakukan tugas-tugas kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama, kedua dan ketiga, Bapak Ibu Saudara yang saya membacakan pada kita pada pagi hari ini. Dengan berikutnya itu Paulus dalam pelayanannya. Ayat yang pertama mengatakan seperti ini. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu.
Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan Tuhan. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, di 2 Korintus pasal yang ke-6 ini dengan berikutnya adalah Paulus dalam pelayanannya. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Di sini di dalam pelayanan kalau kita baca selanjutnya ayat demi ayat ya, di dalam 2 Korintus pasal 6 ini kita melihat betapa Paulus di dalam pelayanannya sungguh berhati-hati, sungguh melakukan dengan hati yang benar-benar sebagai seorang pelayan Tuhan yang benar-benar menjadi teladan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya sangat tersentuh dengan ayat yang ketiga ini Bapak Ibu. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, dalam minggu-minggu belakangan ini, ayat ini terjadi di dalam kehidupan saya. Karena selama ini Bapak Ibu, selama COVID-19 ini, banyak kesempatan saya untuk banyak diam di bawah kaki Tuhan. Dan terus memperbaiki segala kehidupan saya yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya terus melakukannya. Tapi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya sudah berusaha, saya sudah berjuang untuk selalu menyenangkan hati Tuhan supaya hidup saya tidak bercela. Sesuai dengan standar yang dituntut Bapak Ibu. Waktu kemarin Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ya, saya mau menyaksikan ya, salah satu kesaksian dalam kehidupan saya bagaimana bahwa kita itu masih belum sempurna, masih terus berjuang untuk hidup kita tidak bercacat, tidak bercela, dan tidak menjadi sandungan bagi orang-orang yang kita layani. Karena kita adalah seorang hamba Tuhan, seorang yang melayani pekerjaan Tuhan. Kita harus benar-benar hidup kita menjadi teladan pada setiap orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, inilah setiap hari saya melakukannya Bapak Ibu. Tapi ada aja yang bisa meleset di dalam kehidupan, di dalam perjalanan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, mungkin bagi orang lain hal yang saya lakukan ini itu terlalu dibuat-buat atau lebay seperti itu. Tapi bagi saya, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, itu sangat sangat tidak harus saya lakukan sebenarnya, menjadi orang yang benar-benar mau menjadi pelayan Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh seperti Rasul Paulus, ya. Dia benar-benar di dalam pelayanannya tidak bercacat dan tidak bercela. Namun Paulus juga pernah mengatakan bahwa kadang-kadang dia melakukan hal yang baik tapi yang jahat dia lakukan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, hanya yang sempurna yang kita lihat adalah hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, yang saya anggap tadi agak mungkin ini lebay lah bagi setiap orang, tapi bagi saya bukan lebay. Saya ingin memperbaiki hidup saya sebaik-baik mungkin, sebenar-benarnya, supaya lebih sempurna lagi, lebih berkenan lagi, dan lebih menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, pada waktu saya melihat di WA itu Bapak Ibu ada bisnis apa gitu ya, untuk virus, menangkal virus ya, ada satu alat dari Jepang. Saya tidak tahu, ada orang yang menjual lewat medsos atau lewat WA group gitu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah, saya pikir yang dia jual itu adalah resmi sudah tapi saya tidak tahu. Nah, saya buru-buru untuk membeli ya
ya untuk membeli itu, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Saat waktu saya sudah beli dan waktu itu saya tidak hati-hati dan saya bagikan ke grup-grup yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudari, dari situ orang pengen mau beli juga, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, pengen mau beli. Tapi setelah itu mereka ada yang di antara mereka mengatakan bahwa itu ilegal. Ya, penjualan yang ilegal. Saya kaget, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Loh, saya menyesal kenapa saya ceroboh. Kenapa saya buru-buru untuk membeli barang ini, Bapak Ibu Saudari. Mungkin bagi orang lain yang nggak apa aja, itu biasa saja. Tapi bagi saya sebagai pelayan Tuhan, saya ingin hari-hari ini saya ingin lebih menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu menurut saya, itu hati Tuhan sangat sedih melihat saya. Sebenarnya saya menginginkan sesuatu yang lebih murni lagi, lebih suci lagi, lebih tidak bercacat, tidak bercela lagi di hadapan Tuhan supaya tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain. Tapi itu terjadi dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya harus lakukan ini? Kenapa saya ceroboh? Kenapa saya tidak hati-hati, tidak bersabar? Ya, terlalu buru-buru melakukan ini. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, hati saya tidak enak sekali, Bapak Ibu. Hati saya tidak nyaman, Bapak Ibu. Saya minta ampun kepada Tuhan, tapi di situ Tuhan berbicara kepada saya. Ya, terus, nah disinilah kekurangan saya, Bapak Ibu. Satu saat nanti lagi saya terus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, banyak diberi, banyak dituntut. Itulah Bapak Ibu Saudari. Bagi kami sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang memberikan kebenaran di dalam kehidupan ini, sangat aneh ya, sangat lucu kalau seorang hamba Tuhan, apalagi saya sebagai seorang gembala jemaat yang dipercayakan, kalau saya tidak benar-benar memberi hidup yang benar, ya, melakukan kebenaran di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, saya tidak mengejar itu, saya tidak melakukan, ya, berjuang untuk mencari terus kebenaran di dalam kehidupan saya. Betapa ya sia-sia hidup saya ini menjadi seorang hamba Tuhan. Apalah gunanya saya menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengembalai pelayanan yang Tuhan percayakan. Sebab pelayanan pekerjaan Tuhan ini sangat kudus, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh kita menyia-nyiakan, tidak boleh kita menganggap remeh, tidak boleh kita menganggap sesuatu yang sepele, Bapak Ibu. Kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, mari kita sungguh-sungguh melakukan pekerjaan ini dengan hati yang benar-benar seperti Paulus di dalam pelayanan yang menasehati para pelayan yang lain untuk benar-benar hidup kita sebagai pelayan Tuhan ini jangan bercacat, jangan menjadi batu sandungan bagi setiap orang-orang yang kita layani. Bapak Ibu, memang ini sulit, memang ini berat, tapi kita terus lakukan dengan baik, terus dengan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh kita terus berjuang untuk hidup kita benar-benar menjadi contoh, menjadi teladan bagi setiap orang. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, 4 tahun belakangan ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya benar-benar menjadi seorang hamba Tuhan yang benar-benar takut dan gentar. Sebelumnya Bapak Ibu ya, yang penting kan mungkin ketidakpahaman saya, ketidaktahuan saya, mungkin karena keinginan ya dunia yang masih melekat di dalam kehidupan saya membuat saya ya menganggap pelayanan itu ya biasa-biasa saja, dan saya menganggap saya melakukannya dengan saya menerima segala sesuatu anugerah itu dengan sia-sia. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, setelah 4 tahun belakangan ini saya benar-benar melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan saya tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan percayakan kepada saya. Sebab tidak semua orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan sebagai pelayan. Kalau hari ini saya dan saudara adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan, mari kita sadar, mari kita berbalik kepada Tuhan, melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, dengan takut, dengan gentar.
dengan sungguh-sungguh dan tidak menyia-nyiakan kasih anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita bertobat. Mari kita di dalam sisa waktu yang ada ini adalah kesempatan untuk kita memperbaiki apa yang kita lakukan pada waktu-waktu yang lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari, waktu sangat singkat. Kita melihat keberadaan bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Tidak semakin menjanjikan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ya. Tidak, kita pengen mau normal kembali keadaan bangsa kita. Tapi kenyataannya Bapak Ibu hari ini bukan semakin membaik, justru semakin parah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kenapa? Yuk mari kita hari ini sungguh-sungguh melakukan sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai contoh bagi orang-orang yang kita percayakan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berjuang untuk memperbaiki segala kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya hidup kita, pelayanan kita tidak menjadi sandungan bagi orang-orang yang kita layani. Ya. Memang di dalam satu pelayanan, di dalam hari-hari ini Bapak, kalau saya melihat keadaan ya jemaat, anak-anak Tuhan, hati saya sedih Bapak. Saya cuma hanya bawa di dalam doa. Saya bawa di dalam satu pergumulan di hadapan Tuhan. Secara manusia, tapi di sini Rasul Paulus katakan kita bersabar. Kita harus mengalami satu kesesakan, dalam satu penderitaan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan kita bawa di hadapan Tuhan. Kita percaya Bapak, inilah tugas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Itu tidak mudah, tidak ringan, berat Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mungkin seberat yang dialami oleh Rasul Paulus, apalagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kita tidak seberat seperti apa yang mereka lakukan, mereka alami. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu, mari dalam situasi seperti ini kita benar-benar sungguh-sungguh kita bawa di hadapan Tuhan sebagai suatu pergumulan di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh memperbaiki hidup kita, kita menyangkali segala keinginan-keinginan kita berusaha untuk hidup kita baik, hidup kita berkenan, hidup kita bisa menjadi contoh dan teladan. Saya percaya orang-orang yang kita layani akan mentransferkan sesuatu dari kita, karena kita melakukannya dengan baik. Kita melakukan hidup kita, hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kita akan melihat orang-orang yang kita layani seperti teladan yang kita lakukan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Mungkin orang katakan, lebay, enggak Bapak Ibu. Tapi kita harus melakukan kebenaran ini yang sudah dicontohkan oleh Tuhan kita sendiri, yang sudah memberikan contoh teladan dan kehidupan kita. Betapa agungnya Dia layak menjadi raja di atas segala raja, karena selama Dia melakukan ini, benar-benar Dia melakukan dengan penuh tanggung jawab. Dia tidak pernah mengeluh, Dia tidak pernah melakukan dengan lalai. Dia layak dimuliakan, Dia layak kita sembah, Dia layak menjadi raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini ada kesempatan bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berita yang baik pada kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, walaupun saya menyampaikan dengan sederhana, tapi di dalamnya Bapak Ibu Saudara mengandung suatu berita yang luar biasa. Waktu yang baik hari ini, kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, di dalam kita berbuat, di dalam
tindak tanduk kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya percaya kita hari ini sebagai pelayan Tuhan, kalau pelayan Tuhan, hamba Tuhan, sebagai gembala yang dipercayakan, tidak memberikan contoh, tidak melakukan kebenaran, apalah jadinya jemaat yang kita layani? Apalah jadinya? Lebih baik tidak usah menjadi hamba Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, di dalam hati saya punya tekad, Tuhan, kalau aku tidak melakukan ini, lebih baik aku tidak usah jadi pelayan Tuhan. Saya punya tekad di hati saya. Dan sebab itu, dengan seluruh jiwa dan raga saya untuk melakukan, walaupun kadang-kadang gagal, meleset tapi saya tetap bangkit dan saya tetap melakukan perjuangan ini Bapak Ibu sampai akhir kehidupan saya. Inilah tugas yang harus kita bebankan dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan, selagi kita ada kesempatan, Bapak Ibu. Jadi dalam kesempatan ini, kita jangan melihat kapan COVID-19 ini selesai. Kita langsung membuat program ke depan. Rasanya lucu Bapak Ibu. Saya tidak melakukan itu. Yang saya lakukan adalah yang saya minta kepada Tuhan. Saya punya keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup saya berkenan. Hidup saya melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita, Bapak Ibu, khususnya kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan. Hanya ini, saya tidak muluk-muluk nanti setelah COVID-19 ini saya mulai melakukan. Tidak, Bapak Ibu. Yang saya lakukan hari ini, bagaimana hidup saya berkenan, bagaimana saya membukakan hati Tuhan, bagaimana saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur ya kita tidak bisa ketemu secara langsung seperti biasanya di dalam ibadah minggu, ibadah raya, di dalam ibadah konser. Saya tidak bisa lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari hati ke hati kepada saudara. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, melewati COVID ini, saya diberi kesempatan juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan melewati YouTube ini, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya apa yang dilakukan, apa yang Tuhan izinkan, segala sesuatu terjadi. Tuhan mengizinkan saya untuk saya juga bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan melewati itu. Saya percaya Bapak, seberapapun orang yang mendengarnya, saya percaya Bapak Ibu, orang yang mendengarnya itu Tuhan akan mengubah hidup mereka. Amin. Saudaraku yang kekasih, saya percaya seberapapun yang mereka mendengar di YouTube melewati khotbah yang saya sampaikan hari ini, saya percaya tidak sia-sia. Karena saya melakukan ini Bapak Ibu penuh dengan perjuangan. Secara hamba Tuhan ya, saya pengennya ya sudah aja, tenang aja, gak usah deh melakukan itu, gak sulit-sulit banget. Apalagi orang yang seperti saya, hamba Tuhan seperti saya, ya Bapak Ibu Saudari, ya bagi saya ya sudahlah, yang penting saya sudah lakukan pada waktu-waktu yang lalu. Tapi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, selagi saya masih ada, selagi Tuhan memberikan kesempatan, apa saja yang kita bisa gunakan, ini Tuhan izinkan kepada kita melewati medsos ini bagi kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya bagi banyak pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang juga membagikan kebenaran firman Tuhan di media sosial ini. Tinggal bagaimana kita meresponi atau mendengar yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti Bapak Ibu tahu kebenaran yang disampaikan itu yang benar. Bapak Ibu pasti akan merasakan di dalam hati saudara masing-masing.
Nah, tapi kalau Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan hanya sekedar mendengar dan tidak punya hati yang sungguh-sungguh, jangan-jangan Bapak Ibu ya banyak, tinggal saudara Bapak Ibu pilih yang mana benar-benar kebenaran yang sungguh-sungguh disampaikan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, dan saya juga berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita, ini kesempatan yang baik bagi kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melewati medsos ini. Mari kita menyampaikannya dengan tulus. Mari kita menyampaikannya dengan sungguh-sungguh, dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jangan kita menyampaikan sesuatu dengan motivasi. Sebab itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, mari kita membenahi diri kita. Mari kita benar-benar kembali mengoreksi diri kita, supaya kita benar-benar melakukan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan melewati medsos ini. Saya percaya banyak orang akan dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang akan sungguh-sungguh yang kita akan bawa nanti ke dalam kerajaan surga. Kalau kita sebagai hamba Tuhan memang sungguh-sungguh melakukannya dengan benar. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita pada pagi dan siang hari. Kita terus berjuang supaya hidup kita berkenan, hidup kita serupa dengan Yesus. Terus kita berjuang selagi waktu ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian kita. Kita mohon kepada Tuhan. Satu yang kami perlu Tuhan, selama kami ada di dunia ini, kami mau hidup kami berkenan kepada Engkau. Kami ingin serupa dengan Engkau. Mari kita angkat pujian ini, Bapak Ibu. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan, tak kulakukan kehendak-Mu, tak kupenuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Bila selama ini, bila selama ini ku belum berkenan di hadapan, tak kulakukan kehendak-Mu, aku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Satu yang kami perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Teladan betapa rindu, betapa rinduku
Kembali Kau mengingatkan kami sebagai hamba-Mu untuk lebih sungguh-sungguh lagi untuk berkenan kepadamu, Bapa. Oh Yesus, Kau memberkati semua kami, pelayan-Mu, Bapa. Haleluya. Dan Kau berbicara secara pribadi, lepas pribadi bagi setiap kami, Bapa. Baik kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, untuk kami benar-benar sungguh-sungguh melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, di dalam tugas dan pelayanan yang Kau percayakan bagi kami, agar kehidupan kami benar-benar menjadi contoh, menjadi teladan bagi setiap orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami layani, Tuhan. Kami rindu hidup kami menjadi contoh, menjadi teladan. Jika Engkau dapati kami hari ini belum berkenan, Tuhan, terus Tuhan sempurnakan kami selagi waktu ada ini, Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau melakukannya, Tuhan. Engkau menjamah setiap kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya Engkau yang layak menerimanya. Dan kami mau mengakhiri Tuhan ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.